Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Winda Miratul Maslahah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3C. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit materi dari sejarah Al-Quran yang dimulai dari tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Baik, materi pertama yakni tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Khat Kufi atau kaligrafi Arab dengan gaya Kufi merupakan gaya kaligrafi yang dikenal paling tua dalam peradaban Islam. Dari segi zaman pemakaian, gaya ini sudah dipakai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, tulisan bergaya Kufi telah dipakai oleh para sahabat untuk merekam ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selain itu juga surat-surat yang dikirimkan kepada para penguasa yang berisi ajakan untuk masuk Islam. Beberapa sahabat memiliki catatan kumpulan wahyu ilahi ini, di antaranya mereka yang masyhur adalah Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu. Tatkala kalamullah diturunkan, beliau segera memanggilnya seraya berpesan, "Panggillah Zaid untukku," serta hendaknya dia membawa lauh atau alat-alat tulis dan juga tinta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan dengan hal itu, Zaid radhiyallahu anhu menyatakan, "Aku adalah jar atau tetangga Rasulullah. Apabila turun wahyu, beliau mengutus seseorang termasuk." Ini yang dimaksud seseorang itu kepada Zaid. Apabila turun wahyu, Nabi mengutus salah seorang termasuk kepadaku, maka aku pun menulis wahyu tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Salah seorang tabi'in, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, berkata, Rasulullah wafat dan saat itu ayat-ayat Al-Quran belum terkumpul pada sesuatu dalam satu kitab. Ia masih berada pada pangkal dan pelepah kurma atau Jami'ul Bayan. Materi yang kedua yakni penyebab munculnya ragam bacaan. Sistem bacaan atau qiraat sebagai sunnah ilmu qiraat yang benar, ilmu seni baca Al-Quran secara tepat diperkenalkan oleh Nabi Muhammad sendiri, suatu praktik sunnah yang menunjukkan tata cara bacaan setiap ayat. Aspek ini juga berkaitan erat dengan kewahyuan atau al-kaun. Teks Al-Quran telah diturunkan dalam bentuk ucapan lisan dan dengan mengumumkan secara lisan juga. Di sini berarti Nabi Muhammad secara otomatis menyediakan teks dan cara pengucapannya kepada umatnya. Kedua-duanya haram untuk bercerai. Umar bin Hisham bin Hakim ketika berselisih bacaan tentang sepotong ayat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Furqan, walaupun pernah sama-sama belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Umar bertanya kepada Hisham siapa yang telah mengajarkannya. Dia pun menjawab, Nabi Muhammad. Kejadian serupa dialami oleh Ubay bin Ka'ab. Tidak seorang sahabat yang berani mengada-ngada membuat silabus sendiri. Semua bacaan sekecil apapun merupakan warisan Nabi Muhammad. Perlu banyak ragam sistem bacaan, penyederhanaan bacaan bagi mereka yang tak biasa berbahasa Arab. Kesatuan dialek yang sudah Nabi Muhammad biasakan dengannya sewaktu masih di Mekah mulai sirna setibanya di Madinah. Dengan meluasnya ekspansi Islam melintasi belahan wilayah Arab lain dengan suku bangsa dan dialek yang baru. Berarti berakhirnya dialek kaum Quraisy yang dirasa sulit dipertahankan. Penyebab utama munculnya banyak bacaan yang pertama adalah pandangan orientas. Menurut Jeffrey, kekurangan tanda titik dalam mushaf Al-Quran berarti merupakan peluang bagi pembaca memberi tanda sendiri sesuai dengan konteks makna ayat yang ia pahami. Menggunakan tanda titik dan tanda lainnya amat diperlukan guna menyesuaikan pemahaman sendiri
terhadap ayat itu. Sebelum zaman Jafari, Goldziher dan lainnya berusaha meyakinkan bahwa menggunakan skrip yang tidak ada tanda titik telah mengakibatkan munculnya perbedaan dalam memperkuat anggapannya. Goldziher menyuguhkan beberapa contoh potensial yang ia bagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, perbedaan karena tidak ada kerangka tanda titik. Yang kedua, perbedaan karena tidak adanya tanda diktual. Materi selanjutnya adalah metode pemikiran Muslim. Yang pertama, kehausan sumber informasi sebelum Islam muncul. Tak ada sumber yang mencatat akan adanya buku bahasa Arab di semenanjung Arabia. Sebenarnya Al-Quran ini merupakan buku pertama berbahasa Arab di mana Iqra berarti bacalah, merupakan membuka kata yang diwahyukan. Dengan maksud ungkapan itu menandai bahwa pencarian ilmu telah menjadi suatu kemestian. Menghafal sekurang-kurangnya beberapa surah terlepas apakah ia orang Arab atau bukan, guna melaksanakan sholat sehari semalam. Sejarah pun juga mencatat saat Rasulullah sampai di Madinah, beliau segera memenuhi keperluan ini, mengatur persekolahan dan minta setiap yang berilmu, walau masih minim, balighu anni walau ayah, agar menyampaikan pada yang lain. 60 penulis wahyu yang bekerja di bawah pengawasan Nabi Muhammad dijadikan upeti dalam memerangi kejahilan. Yang kedua, permulaan dan perkembangan sistem isnad. Metode isnad ini bermula sejak zaman Rasulullah, yang kemudian merebak menjadi ilmu tersendiri pada akhir abad pertama Hijriah. Dasar tatanan ilmu ini berpijak pada kebiasaan para sahabat dalam transmisi hadis di kalangan mereka. Sebagian mereka membuat kesepakatan menghadiri majelis Rasulullah secara bergiliran, memberitahu apakah telah mereka dengar dan saksikan. Dalam memberitakan tentunya mereka harus menyebut Rasulullah melakukan ini dan itu, atau Rasulullah mengatakan ini dan itu, dan tentunya wajar jika orang itu mendapatkan informasi dari tangan kedua, tangan ketiga. Ketika ia menceritakan pada orang ketiga atau orang selanjutnya, ia akan menjelaskan sumber aslinya, mencakup semua cerita yang terjadi. Yang ketiga, pembuktian kebenaran isnad dan hadis. Menurut pakar kritik hadis, penerimaan terakhir suatu riwayat hanya berpijak semata-mata pada keasliannya. Bahkan ketelitian dan keaslian menurut para muhaditsin atau pakar hadis dirasa belum cukup. Karena itu, mereka menghendaki 3 syarat tambahan, yakni yang pertama adalah menetapkan sifat amanah. Menentukan kejujuran seseorang perawi tergantung pada 2 kriteria. Yang pertama, akhlak, kedua, kemantapan ilmu, dan ketiga, klasifikasi para perawi. Persyaratan yang kedua, jaringan riwayat tak terputus. Ketiga, memberi dukungan atau sebaliknya. Dan kelima, ulama generasi pertama. Baik, materi selanjutnya adalah Mushaf Ibnu Mas'ud dan berbagai tuduhan terhadapnya. Susunan Mushaf Ibnu Mas'ud. Salah satu perbedaan yang menjadi karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah terletak pada susunan surat yang berbeda dengan Mushaf Utsmani. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Jalaluddin Asyuyuti, beliau menyebutkan bahwa jumlah surah pada Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat sebanyaknya 112 surat, karena dalam mushaf tersebut tidak memasukkan surah Al-Mu'awwidhatain atau Al-Falaq dan An-Nas. Mushaf Ibnu Mas'ud menurut murid-muridnya terbagi menjadi 2 arus besar. Yang pertama menyebutkan bahwa susunan suratnya berlainan dengan Mushaf Utsmani, sementara yang lain menyatakan juga sama. Dan ternyata riwayat kedua jauh lebih meyakinkan. Sedangkan terkait qiraah, murid Ibnu Mas'ud mengikuti bacaan salah satu dari 7 qori yang memiliki urutan teratas, misalnya Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, Ubay, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda, dan Ibnu Mas'ud. Sanad riwayat bacaan mereka bersambung pada Nabi Muhammad. Juga harus diingat bahwa perbedaan susunan surat tidak akan berpengaruh pada isi kandungan Al-Quran. Teks yang berbeda dengan mushaf kita, Abu Hayyan An-Nawawi menemukan riwayat yang menjelaskan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud cenderung pada kelompok Syiah.
Sementara itu, para ilmuwan Sunni menyatakan bahwa bacaan Ibnu Mas'ud senada dengan bacaan seluruh umat Islam. Oleh karena itu, pengaruh dari sumber itu tidak terlepas mengubah keyakinan dan pengetahuan kita. Pada halaman 57 hingga 73 kitab Al-Masahif yang disunting oleh sumber yang bernama Jeffrey dalam bab Mushaf Abdullah bin Mas'ud, kita mendapat koleksi ragam bacaan yang panjang itu semuanya bersumber dari Al-Mash. Al-Mash bukan saja tidak memberi referensi untuk hal itu, dan yang lebih mengejutkan, kesukaannya melakukan tadlis atau menggelapkan sumber informasi. Ia juga dianggap memiliki kecenderungan terhadap Syiah. Baik contoh yang dapat menguatkan kesimpulan Abu Hayyan mengenai hubungan Syiah itu, 3 surat yang hilang dalam Mushaf Ibnu Mas'ud. Menurut beberapa riwayat, surat pertama dan 2 surat terakhir dalam Mushaf Utsmani tidak terdapat pada Mushaf Ibnu Mas'ud. Berawal dari hilangnya surah Al-Fatihah inilah Arthur Jeffrey memunculkan permasalahan dan tuduhan lainnya. Namun mengingat Al-Fatihah adalah surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam, maka sesungguhnya sangat sulit untuk membuktikan bahwa Al-Fatihah tidak tercantum di dalam Mushaf Ibnu Katsir karena Mushaf Ibnu Mas'ud karena dihapus. Selain fakta tersebut, jika benar Ibnu Mas'ud menghilangkan ketiga surat itu, maka orang-orang yang hidup sezaman dengannya berkewajiban untuk melaporkan perbuatannya kepada pemimpin yang berwenang, juga menyebutnya sebagai penyeleweng atau murtad. Jika tidak demikian, berarti maka mereka mencemarkan diri sendiri. Namun kenyataannya, sahabat yang hidup sezaman dengan Ibnu Mas'ud sepakat bahwa dalam memuji keilmuan yang dimilikinya tanpa satu orang pun yang berselisih. Baik, sekian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.